Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andalin Putra, NIM 17089011. Jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Saya akan membacakan perkembangan pariwisata Indonesia di tahun 2020. Perkembangan bisnis pariwisata di Indonesia dirasa cukup menurun, walaupun pariwisata terlihat ramai di area wisata. Ditambah lagi dengan merebaknya virus corona yang lagi menyebar, membuat penduduk dunia menjadi waspada. Begitu pula dengan pariwisata di Indonesia. Dengan menyebarnya virus corona menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Bisnis pariwisata baik berupa resort, hotel, dan destinasi memang cukup potensial di Indonesia, mengingat Indonesia secara alami memiliki potensi keindahan, keragaman, dan keunikan budaya, dan lain sebagainya. Semua potensi yang dimiliki Indonesia yang masih terjaga menjadi Indonesia sebagai destinasi wisata favorit yang berasal dari luar negeri. Ditambah lagi dengan tunjangan fasilitas yang mendukung pariwisata Indonesia berupa Indonesia Resort, hotel, disertai dengan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perkembangan wisata. Hal ini terlihat dengan giatnya Presiden Jokowi membangun dan memperkenalkan berbagai destinasi wisata yang ada di Indonesia, seperti pembangunan area ekonomi eksklusif Mandalika dan sirkuit MotoGP, kunjungan ke Raja Ampat, dan mempromosikan vlog Presiden Jokowi. Secara universal bisa dikatakan kalau tingkatan hunian atau tingkatan hunian buat hotel kelas ekonomi terletak di kisaran 70%, serta buat kelas menengah terletak di kisaran 80%. Jumlah ini tidak cuma didorong oleh jumlah turis baik Nusantara serta mancanegara, namun pula sebab sokongan pemerintah wilayah yang menyelenggarakan sebagian kegiatan di hotel semacam seminar, rapat, lokakarya, serta aktivitas MICE yang lain. Memanglah sepanjang ini Bali serta sebagian kota besar lainnya semacam Jakarta, Surabaya, Medan jadi sasaran potensial investor tas buat mendirikan hotel. Namun terdapat suatu yang menarik di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana investasi dalam industri perhotelan perkembangan sangat pesat 2 ataupun 3 tahun terakhir, serta berpusat di kota Yogyakarta. Jumlah investasi yang mengalir ke pemerintah wilayah yang wajib menghasilkan moratorium atau ketentuan kontrol industri perhotelan buat melindungi penyeimbang pasokan serta permintaan di industri pariwisata. Tetapi demikian langkah yang sama tidak diiringi oleh wilayah lain di provinsi DIY, semacam di Kabupaten Sleman, Bantul, serta 2 kabupaten lain di provinsi DKI Yogyakarta. Para investor masih mempunyai ruang yang lumayan buat menembus investasi bisnis perhotelan di distrik-distrik ini. Sumber dari Konten ID, www.konten ID perkembangan pariwisata tahun 2020. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.